Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pada kesempatan malam ini, insyaallah saya akan melanjutkan kajian Fan Ilmu Nahu, yang mana pertemuan yang kemarin kita sama-sama telah membahas dan mendengarkan, yaitu tentang bab i'rab dan bab tanda-tanda i'rab ataupun alamatul i'rab. Nah, untuk kesempatan selanjutnya saya akan membahas masih yaitu tentang mu'robat, yaitu yang artinya yang di'irabkan. Mari kita sama-sama lihat kitabnya di layar monitor ini. Sebelum saya menjelaskan berikut contohnya di layar ini, mari kita sama-sama kita baca kitabnya. Kita logat dulu Malak Barokah ke Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain minal aminin. Faslun, ya, hada paslun, ya, hada paslun. Nah, paslun di sini mari kita sama-sama kita kupas tentang ilmu nahunya. Nah, paslun di sini bisa dibaca tiga. Maksudnya boleh dibaca tiga harokat, tiga baris, tiga i'rab. Boleh dibaca paslun, boleh dibaca paslan, boleh dibaca paslin. Nah, kalau dibaca paslun itu menjadi khobar mubtada mahzub, yaitu yang artinya mubtadanya dibuang. Ya, mubtadanya dibuang, takdirannya hada paslun. Logatnya utawi iki iku pasal sewiji. Kalau dibaca paslun, ya, menjadi khobar mubtada mahdub, ya, yang mas paslun di sini yang marfu'un biddomah, ya, marfu'un biddomati zahirati fi akhirih. Ini paslun kalau dibaca paslun. Tapi kalau dibaca paslan ini menjadi maf'ul, ya, menjadi maf'ul bih, ya, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, takdirannya paslan dibaca paslan yaitu ikro, ya, takdirannya ikro, kudu baca sira, ya, takdirannya mafulnya paslan, ya, ing siji pasal, ya. Jadi kalau dibaca paslan takdirannya ikro paslan, ya. Ikro kudu baca sira paslan ing siji pasal gitu. Nah, tapi kalau yang ketiga yaitu dibaca paslin. Kenapa dibaca paslin? Karena dia menjadi majrur, ya, menjadi majrur dengan membuang huruf jar, yaitu takdirannya iqra bi paslin gitu, seperti itu, ya. Membuang huruf jar yaitu huruf ba gitu, bi paslin. Jadi iqra kudu baca sira bi paslin kalawan siji pasal. Jadi lapat pasal ini, ya, boleh dibaca tiga, paslun, paslan, paslin. Dan takdirannya sudah dijelaskan tadi, dan tidak bisa dijajemkan. Kenapa tidak bisa dijajemkan? Karena lapat pasal di sini yaitu kalimat isim, sedangkan kalimat isimah yaitu tidak menerima i'rab jajem, hanya menerima i'rab ropa, ya, menerima i'rab nasab sama menerima i'rab jr gitu. Itu untuk kalimat isim. Nah, ya, kita bahas yang selanjutnya. Paslun, ya, kita baca paslun aja jadi khobar mubtada mahdhuf. Paslun utawi iki ku pasal sewiji. Ya, ingat tidak menerima, ini jadi kalimat isim, ya, isimnya isim mufrad yang mu'rab, ya, yang tidak menerima i'rab jazm, kalimat isimah. Jami'u ma utawi sekabe perkara taqaddama kang wis dipit opo ma minal mu'rabati nyatane piro-piro kalimah yang dimurabkan. Kismani iku khobar jami'u ma.
iku ana loro bagian. Kismun utawi siji bagian atau jadi badal kismani siji bagian yu'rabu atau jadi mubtada aja. Kismun utawi siji bagian yu'rabu iku den i'rab akan opo kismun bil harokati kalawan piro-piro harokat. Wa kismun lan utawi kelorone siji keloro bagian wa kismun lan utawi bagian kelorone iku yu'rabu den mu'rab akan opo kismun bil hurufi kalawan piro-piro huruf. Faladi maka utawi kang yu'rabu iku den mu'rab akan opo ladi bil harokati khobarnya di depan ya. Faladi maka utawi kang yu'rabu iku den khobarnya di ini arbaatu nanti khobar al-ladina. Faladi maka utawi kang yu'rabu den mu'rab akan ya. Jadi sila mausul ya. Yu'rabu kang den mu'rab akan opo ladi bil harokati kalawan piro-piro harokat iku arbatu anwain papat piro-piro warna. Al ismul mufradu siji kalimah isim mufrad wa jam'u taksiri lan kalorane jama taksir wa jam'u muannas salim wan ketulane jama muannas salim wal fi'lul mudhari lan kapapate fi'il mudhari alladzi kang lam yattasil kang ora antal bi akhiri kalawan akhire ladi opo syai'un suwiji-wiji. Wa kulluha utawi sekabehe arba'ah iku turfa'u den ropaaken opo arba'ah biddomati kalawan domah wa tunsabu lan den nasab akan opo arba'ah bil fathati kalawan patah wa tukhfadu lan den jair akan opo arba'ah bil kasrati kalawan kasrah wa tujajamu dan dijajamakan lan den jajamakan opo arba'ah bis sukuni kalawan sukun gitu. Itu kalimat baris yang selanjutnya. Itu sedikit saja ngalap barokah ngelogat Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jadi ajengan musonib di sini akan menjelaskan pasal yang selanjutnya tentang kalimah yang dimu'rabkan. Yang mana kemarin kita telah sama-sama bahas yaitu tentang i'rab. Ya, tentang i'rab, kemudian i'rab itu ada berapa dan juga kita telah bahas juga tanda-tanda i'rab. Nah, mari kita lanjut ke tentang penjelasan yang kemarin tentang i'rab. I'rab itu kan ada 4. I'rab itu atau baris itu kan ada 4. Yaitu ada i'rab atau baris rofa, nasab, khopat, jazm. Cuma ada 4, enggak lebih enggak kurang kalau i'rab mah. Nah, jadi kalau i'rab yang 4 tadi rofa, nasab, khopat, jazm itu ini dibagi untuk 2 kalimah. Yaitu yang pertama untuk kalimah isim, yang kedua untuk kalimah fi'il. Kalau untuk kalimah isimah itu menerima i'rabnya i'rab rofa, nasab sama JR ya. Kalau untuk kalimah isim, kalimah isimah tidak menerima i'rab jazm kalau untuk kalimah isim. Kedua, yang i'rab yang 4 tadi rofa, nasab, khopat, jazm itu dimasukkan untuk kalimah fi'il. Namun kalau kalimah fi'il mah hanya menerima 3 dari i'rab yang 4 tadi itu, yaitu i'rab fi'il itu untuk i'rab fi'il itu yaitu rofa, nasab sama JR ya. Bukan. I'rab fi'il mah rofa, nasab sama jazm. Tidak menerima i'rab JR kalau kalimah fi'il. Ingetin tuh. Kalau isimah itu hanya i'rab rofa, nasab, JR, tidak menerima jazm. Sedangkan kalau fi'il itu tidak menerima i'rab JR, tapi menerima i'rab rofa, nasab sama jazm gitu kalau fi'il. Ini hanya mengingatkan saja. Ngopi dulu. Jadi ini sudah dibahas. Jami'u ma taqaddama ini maksudnya semua tentang i'rab dan tanda-tanda i'rab itu sudah dibahas. Nah, sekarang kita lanjut tentang kalimah yang dimu'rabkan. Yang mana kalimah yang dimu'rabkan ini ada 2. Satu bagian yang pertama yang dimu'rabkan atau yang di'rabkannya dengan harokat.
Kedua, yang bagian yang kedua yaitu yang diirobkannya dengan kalimah huruf, ya dengan huruf gitu. Nah, adapun fala diyurabu bil harokah arbatu anwain. Adapun kalimah yang dimurabkannya dengan harokat itu terbagi 4 warna atau 4 tempat. Satu, yang dimurabkan dengan harokat yaitu satu masuk pada isi mufrad. Ya. Kedua, jamak taksir. Ketiga, jamak muannas salim. Keempat, fi'il mudhari yang tidak kemasukan sesuatu pada di akhir kalimahnya. Ya, fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu yaitu pada akhir fi'il mudhari'nya. Nah, keempat ini ya wa kulluha, adapun seluruh yang dimurabkannya dengan harokat itu turfa'u bidomati, yaitu diropakannya dengan domah, dinasabkannya dengan fathah, dijerkannya dengan kasroh, dijajamkannya dengan sukun. Ini khusus yang dimurabkannya dengan harokat gitu. Nah, wa kharaja anjalika, lanjutannya wa kharaja anjalika salah satu asya'a, adapun keluar dari pembahasan yang wakul watur pau bidoma tadi itu, yang watun saubil patati watuh padu bil kasra watu bis sukun. Nah, ini ada yang dimurabkannya bukan dengan apa ini? Wa kharaja anjalika salah satu asya'a, keluar dari pembahasan yang 4 ini maksudnya yaitu ada 3 perkara. Maksudnya yang 3 perkara ini bagaimana? Ketika ada isim alladzi la yunsorifu, isim ghair munsorif yang mufrodan, yang berbentuk mufrad, kana au jam'at taksiri, atau ada isim ghair munsorif itu yang bentuknya jamak taksir, maka sesungguhnya ketika ada isim ghair munsorif itu kalau misalnya dia tidak didapatkan maka di-JR-kannya bukan dengan kasroh maksudnya gitu, tapi di-JR-kannya itu dengan bil fathati, dengan fathah. Itu pun ingat malam yudhab, selaginya dia tidak didapatkan dengan kalimat yang lain gitu, dengan lafaz yang lain, atau tadakhulu alai al, atau dia itu tidak kemasukan alif lam kalau pengen di-JR-kannya dengan fathah gitu. Dan selanjutnya wa jam'u muannas salim, dan jamak muannas salim yang kedua ya, keluar dari pembahasan yang 4 ini, sesungguhnya jamak muannas salimah itu yunsabu bil kasroti, dinasabkannya dengan kasroh, bukan dinasabkannya dengan fathah. Contoh seperti lafaz ro'aitu ya, ro'aitu muslimatin, seperti itu contohnya. Nah, kalau di kitab yang lain. Nah, itu yang kedua, ada isim ghair munsorif, ada jamak muannas salim, ya. Ketiga, ada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang artinya kalimat fi'il mudhari'nya yang ada huruf elatnya. Maka itu mah ketika ada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang ada huruf elatnya di akhirnya, itu wa yujzamu bi hadfi akhirih, dan dijajamkan ketika dia ngebuang akhirnya, ya, seperti nanti contohnya di depan. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kalimah yang dimurabkannya dengan harokat itu ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu pada akhirnya, di dalam akhir fi'il mudhari. Nah, yang keempat ini asalnya mah diropakannya dengan domah, dinasabkannya dengan fathah, di-JR-kannya dengan kasroh, dijajamkannya dengan sukun. Nah, bila mana keluar dari pembahasan ini, dari pembahasan yang tentang diirobkannya dengan harokat, ini ada 3 keluar dari pembahasan ini, yaitu maksudnya keluar dari pembahasan tentang ropa nasab khofat jajam ini, artinya dia ketika dinasabkannya bukan dengan fathah lagi, nanti dinasabkannya dengan kasroh. Kemudian ada yang dijairkannya dengan fathah, bukan dengan kasroh lagi, seperti isim ghair munsorif. Ya, isim ghair munsorifnya yang tidak didapatkan dan tidak kemasukan alif lam. Nah, itu mah kalau isim ghair munsorif yang tidak didapatkan dan tidak kemasukan alif lam, di-JR-kannya dengan fathah. Kedua, ada jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini mah dinasabkannya dengan kasroh, bukan dengan fathah lagi, karena dia bentuknya jamak muannas salim yang nanti tingkah nasabnya dengan kasroh. Ketiga, ada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang dijajamkannya dengan ngebuang huruf.
Nah, dari pembahasan tentang mu'robat ya dengan harokat ini, nanti kita akan sama-sama bahas tentang isim mufrad itu apa, jamak taksir itu apa, jamu muannas salim itu apa, fi'il mudhari itu apa. Mari kita sama-sama bahas tentang isim, kalimat isim yang apa? Yang mu'rab. Ya, kalimat isim yang dimu'rabkan. Kalimat isim yang dimu'rabkan dengan harokat, ya dengan harokat gitu. Nanti ada kesimpulannya lah. Nanti sebelum saya lanjut ke yang lain, kita lanjut ke huruf dulu, ya. Nah, selanjutnya waladi yu'rabu bil huruf. Adapun kalimat yang dimurabkannya dengan huruf itu ada 4 warna, yaitu wahya al-musanna wa ma humila alaihi, yaitu pada isim tasniyah beserta mulhaknya. Kedua, jama muzakkar salim beserta mulhaknya. Ketiga, asma'us sittah. Ya, keempat yaitu amsilatul khamsah atau disebut dengan af'alul khamsah. Nah, ketika yang dimurabkannya dengan huruf itu mah fa ammal musannu fayurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujaru bil ya'i. Tuh, ketika ada isim tasniyah ya yang dimurabkannya dengan huruf itu mah ketika ropanya dengan alif nantinya nih. Diropakannya dengan alif. Nih, yang diropakannya dengan alif isim tasniyah sama mulhaknya ya. Kemudian jamak muzakkar salim mulhaknya itu dengan wawu, ya kan? Asma'u sitahnya yaitu tingkah ropanya dengan nun, dengan wawu, ya benar ya. Dengan wawu, ya kemudian af'alul khamsanya itu tingkah ropanya dengan nun, gitu. Nanti di depan sini nih. Jadi kayak pembahasan wa amal musanu payur bil alifi, tingkah ropanya dengan alif, tingkah nasab dan jr-nya dengan iya, ya kan? Al maftuhu ma qablaha al maksur ma ba'da. Nah, kayak jama muzakkar salim dan atau muhlaknya nih, yaitu tingkah ropaknya dengan alif, tingkah asmaul sitahnya dengan wawu. Ulang-ulang. Jama muzakkar salim itu tingkah ropaknya dengan wawu, ya kan? Kemudian asmaul sitah itu tingkah ropaknya dengan wawu juga. Amsilatul khamsah atau af'alima itu tingkah ropaknya dengan nun. Nah, kedua, ketika tingkah nasabnya yaitu isim tasniyah itu dengan ya. Ya, isim tasniyah atau muhlaknya itu dengan ya. Jamak muzakkar salim berikut dengan muhlaknya juga tingkah nasabnya dengan iya. Kemudian asmaul sitah itu tingkah nasabnya dengan alif. Kemudian fi'il 5 itu tingkah nasabnya dengan ngebuang nun. Nah, selanjutnya tingkah JR. Nih, tingkah JR nih. Isim tasniyah berikut mulhaknya itu tingkah JR-nya itu dengan iya. Ya, tingkah dengan iya. Nanti contohnya nanti ada. Ya, kemudian jama muzakkar salim berikut mulhaknya dengan iya juga tingkah JR-nya. Kemudian asmaul sitah tingkah JR-nya itu dengan iya. Gitu. Dan kalau fi'il 5 mah enggak ada tingkah JR-nya. Nah, kemudian tingkah jazm ya. Jazm ini ketingkahnya isim. Fi'il 5 mah hanya ngebuang non tingkah jazmnya nanti. Nah, kita lari ke materi ininya contohnya. Nah, ini dia. Kalimat isim, ya, kalimat isim. Ketika kalimat isim itu menerima i'rab marfu, i'rab mansub, i'rab makhfud. Tidak menerima i'rab majzum untuk kalimat kalimat isim. Yang mana kalimat isim, ya, kalimat isim ini menerimanya i'rab rofa, nasab, makhfud, tidak menerima i'rab jazm. Ketika kalimat isimnya isim mufrad, baik isim mufrad yang munsorib ataupun yang ghair munsorib, artinya isim mufrad yang menerima tanwin yang munsorib ini, isim mufrad yang tidak menerima tanwin, maka kedua-duanya ini yang isim mufrad yang munsorib baik pun ghair munsorib, tingkah rofanya itu dengan doma, tingkah nasabnya dengan patah tuh. Tingkah JR-nya dengan kasroh sama kasroh. Tidak menerima i'rab jazm untuk kalimat isim mufrad. Ya, contoh seperti ja'a Muhammadun. Ini isim, kalimat isim mufrad yang munsorib yang terima tanwin.
Ja'a Ibrahimu tuh. Kemudian ra'aitu Muhammadan, ra'aitu Ibrahima. Kemudian marartu bi Muhammadin, marartu bi Ibrahima. Nah gitu kan. Nanti di sini isim ghair munsharif. Ya tingkah JR-nya dengan patah. Nah, kedua ada kalimat isim yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah ini ada yang mulhaknya juga. Nah, ketika isim tasniyah yang diropakannya itu baik diropakan dinasabkannya dengan apa diropakan dinasabkan dan dijerkannya itu ini mah dengan huruf disebutnya dimu'rabkannya dengan huruf. Kalau tadi isim mufradnya dimu'rabkannya dengan harokat nih harokat domah patah kasroh, tapi kalau isim tasniyah berikut mulhaknya itu dimu'rabkannya ya dengan huruf alif ya sama ya tuh tingkah ropanya dengan alif rajulani tuh kemudian tingkah nasabnya dengan iya rajulaini tingkah JR-nya dengan iya juga ya rajulaini tuh tingkah JR-nya ya ini mulhaknya isnani isnaini isnaini tuh ini contohnya ini kita bahas tentang mu'rab ya berikut contohnya jadi mu'rab itu hanya dua mu'rab bil harokah mu'rab bil huruf. Nah, ini yang kita kasih contoh-contohnya. Selanjutnya ada kalimat isim yang berbentuk jama muzakkar salim berikut dengan mulhaknya. Nah, ini pun kalau jama muzakkar salim berikut mulhaknya ketika dimurabkannya dengan apa? Dengan bil huruf, dengan huruf mu'minuna tingkah rofaknya dengan wawu, tingkah nasabnya dengan iya, tingkah JR-nya dengan iya. Tuh sama mulhaknya juga isyruna dengan wawu, tingkah nasabnya dengan iya, tingkah JR-nya dengan iya isyrina gitu. Selanjutnya ada jama muannas salim ya. Jama muannas salim berikut dengan mulhaknya sama. Nah beda ya. Kalau jama muannas salimah ini ketika dia dimurabkannya tingkah rofanya tingkah nasabnya dengan tingkah JR-nya itu dengan harokat. Domah ya tingkah kalau jama muannas salimah itu dimurabkannya dengan harokat domah kasroh tingkah nasabnya dan di tingkah JR-nya juga dengan kasroh. Nah ini kalau jama muannas salim. Dan selanjutnya yang dimurabkannya dengan harokat itu masuk kepada kalimat isim yang berbentuk jamak taksir, baik itu jamak taksir yang munsorib ataupun ghair munsorib. Seperti ini contoh yang dimurabkannya dengan harokat yaitu tingkah rofanya dengan doma yaitu jamak taksirnya ashabun. Ini yang ditaninkan, yang enggak ditaninkannya masakinu tuh. Kemudian tingkah nasabnya dengan harokat ashaban masakina, ini contohnya. Tingkah JR-nya dengan harokat ashabin. Kemudian masakina. Nah ini contoh-contoh kalimat isim yang dimurabkannya dengan harokat yang berbentuk jamak taksir. Nah selanjutnya yang selain asma'u sitah. Ya asma'u sitah itu yang berbentuk kalimat isim yang 6 maksudnya asma'u sitah itu abun, akhun, ya kan abuka wa akuka wa hamuka wa puka wa hanuka wa dumalin tuh. Kalau di kitab mutamimah ditambahin, tapi kalau di kitab jurumiyah mah cuma ada 5 disebutnya asmaul khamsah. Kalau di kitab mutamimah ini ditambahin asmaul sitah gitu. Nah kalau asmaul sitah ini yaitu kalimat isim ya yang dimurabkannya dengan huruf itu cintai karopanya dengan wawu abuka tingkah nasabnya dengan alif tingkah JR-nya dengan iya abuka abaka abika. Nah gitu seperti itu. Ini tentang kalimat isim ya. Isim hanya menerima i'rab rofa nasab JR dan tidak menerima i'rab jazm. Nah selanjutnya i'rab ya yang 4 tadi i'rab rofa nasab JR jazm ini untuk kalimat fiil. Kalimat fiil pun itu hanya menerima i'rab 3. I'rab yang cuma i'rab 3 i'rabnya. Rofa, nasab, jazm, tidak menerima i'rab JR untuk kalimat fiil. Nah, kalimat fiil mudhari ketika soi akhir itu dimu'rabkan alias diirobkannya dengan harokat. Kalau untuk fiil mudhari yang soi akhir, seperti tingkah rofanya dengan domah yaktubu tuh. Tingkah nasabnya dengan patah, dengan harokat patah ayak tuba. Tingkah jazmnya dengan harokat juga lam yaktub yaitu dengan harokat sukun. Tidak menerima i'rab JR kalimat fi'il mudhari yang soi akhir. Nah berikut pun sama
kalimat fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu di mu'rabkan alias diirobkannya itu dengan harokat domah ketika tingkah ropa. Tingkah nasab pun sama dengan patah. Ya kan, tingkah jajamnya ngebuang huruf elat. Nah, ini yang beda. Ingetin, fi'il mudhari yang mu'tal akhir ketika dia diirobkannya atau dimurabkannya dengan ropa itu dengan domah. Tapi domahnya domah muqaddarah nih, ingetin domah muqaddarah. Ayyabki tuh. Ya nggak bisa dibaca ayyabkiu. Kenapa nggak bisa? Karena lisakli berat dia. Ya domahnya domah muqaddarah dia karena disebutnya fi'il mudhari yang mu'tal akhir ada huruf elatnya. Tapi kalau ketika dia nasab, fi'il mudhari yang mu'tal akhir tingkah nasab itu diharokatkannya dengan patah karena lihipatia karena enteng dia ayyabkiya tuh. Nggak bisa dibaca ayyabki tapi ayyabkiya gitu. Ketika dia tingkah jajamnya fi'il mudhari mu'tal akhir maka dia ngebuang huruf elatnya. Lam yabki. Nggak boleh dibaca lam yabk, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini dia ada huruf elat. Nah, huruf elat ini ketika dijajamkan maka dibuang huruf elatnya. Kalau fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, selanjutnya ada fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Nah, maka ketika dia nanti tingkah ropaknya itu dia dengan apa? Dengan huruf. Ya, dengan huruf. Contoh seperti ayyadrusuna. Nah, ini tingkah ropaknya dengan huruf, dia dengan huruf non. Gitu, af'alul khamsah ini. Kemudian tingkah nasabnya dengan ngebuang non, ayyadrusu, ngebuang huruf nunnya. Kalau tingkah nasabnya untuk fi'il 5, ya, harokatnya dengan diirobkannya dengan huruf. Kemudian tingkah jajamnya itu kalimat fi'il 5 itu ngebuang non, ya, ngebuang non, lam yadrusu, ngebuang huruf non. Nah, ini kesimpulannya tentang kalimah yang diirobkan itu ada dua. Ada yang diirobkannya dengan harokat, ya, minum dulu. Ada yang diirobkannya dengan huruf. Jadi cuma ada dua. Yang diirobkannya dengan harokat, yang diirobkannya dengan huruf. Kalau yang diirobkan kalimah yang diirobkannya dengan harokat itu ada 4. Si mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, sama fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu pada akhir fi'il mudhari'nya. Nah, yang keempat ini si mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari', ya, ini semuanya ini asalnya itu ketika diirobkan dengan harokat, diropakkannya dengan domah, dinasabkannya dengan patah, dijairkannya dengan kasroh, dijajamkan dengan sukun. Namun keluar dari pembahasan yang 4 tadi, apabila ada isim ghair munsharif, itu kalau misalnya dia tidak didapatkan, ya, didapatkan ataupun dimasukkan, ya, dimasukkan dengan alif lam, maka itu bukan dijerkan ketika dia kemasukan huruf jar, itu bukan dijerkannya dengan kasroh, tapi dijerkannya dengan patah. Kalau ada isim ghair munsharif yang yang kemasukan alif lam, ya, kemasukan alif isim ghair munsharif yang tidak didapatkan gitu maksudnya. Yang tidak didapatkan dan tidak kemasukan alif lam, maka itu mah dijerkannya dengan patah, bukan dengan kasroh lagi. Kedua, jamak muannats salim, tingkah nasabnya bukan dengan patah lagi tapi dengan kasroh. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu ngebuang tingkah jajamnya dengan ngebuang huruf. Gitu, dengan ngebuang huruf gitu. Ini kesimpulan aja ya. Nah, dari pembahasan di sini tentang pasal yaitu tentang mu'robat, ya, tentang mu'robat, kira-kira mudah-mudahan ada manfaatnya ya pembahasan dari mu'robat ini, walaupun hanya sedikit untuk mengingatkan saja. Jadi kalimah isim itu kalimah yang dimu'rabkan itu ada dua, ya, yu'rabu bil harokah, yu'rabu bil huruf gitu. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya. Ingetin aja isim itu hanya menerima ropa, nasab, jr, tidak jajam gitu kan. Terus fi'il ma juga ada 3 juga, menerima i'rab ropa, nasab sama jajam, tidak menerima i'rab jr untuk kalimat fi'il gitu kan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ini. Kita bahas tentang isi mufrad. Apa sih isi mufrad? Apa sih jamak taksir, jamak muannats salim gitu kan. Ini kita akan bahas. Mari kita lihat layarnya. Mari. Nah,
Jadi kita bahas tentang anwaul ismu gitu. Beberapa warna-warna isim. Jadi kalimat isim itu yang mu'rob, ya, kalimat isim yang mu'rob itu ada isim mufrad. Satu. Kedua, ada isim tasniyah, ada jama muzakkar salim, ada jama muannas salim, ada jama taksir, ada asmaul khamsah, ada isim maksur, ada isim mankus, ada isim ghair munsharif. Nah, ini perlu dihafalkan ini. Anwaul isim ini, warna-warna kalimat isim yang berbentuk mu'rob. Ya, ingat, yang berbentuk mu'rob. Ya, karena isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni kan. Tapi asal muasal isim mu'rob gitu kan. Nanti ada juga isim yang mabni gitu. Tapi asal muasal isim mu'rob. Salah satunya ya ini yang isim mufrad, isim tasniyah, jama, muzakkar, jama muannas salim, jama taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus, isim ghair munsharif gitu kan. Nah, ini akan kita bahas tentang apa isim mufrad, isim tasniyah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, apa sih isim mufrad? Isim mufrad ini kalau kita lihat takrif isim mufrad itu, kalau saya ingat, kalau nggak salah, malaisa musanna wala majmu'an wala muhaqqan wala min asmail khamsah. Tuh, masih ingat kan? Definisi kalimat isim mufrad yaitu ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqon wala minal asmail khamsah. Itu ta'rif isim mufrad, yang artinya kalimat isim yang bukan bermakna ya asmaul khamsah gitu. Ma laisa musannan, kalimat isim yang bukan menunjukkan pada dua, maksudnya gitu, isim mufrad itu. Kemudian wa malaisa musan wala majmu'an, dan tidak menunjukkan jama gitu kalimat isim mufrad itu. Dan wala malaisa musana wala majwalam haqqan wala min asmail khamsah, dan tidak menunjukkan isim yang 5, itu isim mufrad itu ya. Simpulnya mah maksudnya maksudnya isim yang bermakna tunggal gitu aja ya. Ingat di depan di sini ada di layar nih. Kalimat isim mufrad itu isim yang bermakna tunggal alias satu, menunjukkan satu orang, dan bukan asmaul khamsah dan bukan jama gitu, dan bukan tasniyah juga, bukan menunjukkan dua. Nih contoh isim mufrad mah lafaz zaidun, lafaz madrasatun. Tuh, ini isim mufrad nih. Zaidun, madrasatun gitu kan. Dia berbentuk tunggal, zaidun ini satu orang ya. Satu madrasah di sini. Jadi tidak berbentuk jama ataupun tasniyah. Nah, ketika dia ropa, maka diropakannya dengan doma. Ketika dia nasab isim mufrad, dinasabkannya dengan patah, ra'aitu zaidan. Ketika dia jr, yaitu dengan kasroh, yaitu marartu bi zaidin. Tuh, ingat kalimat isim ya. Tidak menerima i'rab jazm. Kalau i'rab isim i'rab isimah. Ini isim mufrad ya. Jadi isim mufrad menunjukkan makna satu atau tunggal. Nah, selanjutnya isim tasniyah. Apa sih isim tasniyah? Isim tasniyah itu adalah definisinya lupa ya. Majumi'a, ya benar. Majumi'a bi alifi wa ta'i mazidataini. Tuh, ingetin. Oh ya, masih ingat tuh. Ta'rif isim tasniyah itu majumi'a bi alifin wa ta'i mazidataini, yang artinya isim yang bermakna dua, isim tasniyah itu, dengan menambah alif dan nun ketika rofa, dan iya nun ketika nasab dan jr. Itu aja isim tasniyah mah. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ya. Ketika dia lagi tingkah rofa, maka dia isimnya itu di isim tasnya itu ditambahkannya dengan alif sama nun. Contoh, nih zaidani, nih alif sama nun nih. Kemudian tingkah nasab dan jr-nya itu dengan apa? Dengan iya sama nun. Contoh, rofanya jaa zaidani, ra'aitu rofat misalnya jaa zaidani gitu kan. Ra'aitu zaidaini,
marartu bizaidaini gitu. Kalau contoh ininya ropa nasab JR-nya gitu. Itu isim tasniyah ya, ingetin. Tingkah nasabnya tingkah ropanya dengan alif, ja'a zaidani, tingkah nasabnya dengan iya, ra'aitu zaidaini, tingkah JR-nya dengan iya juga, marartu bizaidaini. Itu isim tasniyah. Selanjutnya ada jamak taksir ya. Kalimat isim yang mu'rab itu yang bentuk jamak taksir. Apa jamak taksir? Ta'rifnya ma taghayyara an bina'in mufradi. Ma taghayyara an bina'in mufradi. Yang artinya kalimat isim yang bermakna jamak yang berubah dari bentuk mufradnya ya. Itu jamak. Contoh seperti lapat di layar ar-rijalu nih. Piro-piro wong lanang maknanya. Nah, bentuk mufradnya rajulun. Ya tidak ada alif lamnya ya. Atau ada alif lamnya juga apa? Ar-rajulu gitu misalnya. Ar-rajulu. Gitu kalau misalnya ada alif lam, tapi kalau ditanwinkan rajulun gitu. Kalau misalnya bentuk mufradnya itu, bentuk jamaknya ar-rijalu gitu. Ketika ropa dengan domah jaa ar-rijalu. Jaa wistaka sapa ar-rijalu piro-piro wong lanang. Tingkah nasabnya dengan patah seperti ra'aitur rijala tuh. Ra'aitu ningali atau wis ngedelang kaula ar-rijala ing pira-pira wong lanang tingkah patahnya dengan nasabnya dengan patah. JR-nya dengan kasra marartu birrijali itu jamak taksir. Selanjutnya ada jamak muannas salim. Nah, kalau jamak muannas salimah itu isim yang bermakna jamak tapi khusus untuk perempuan. Ya, seperti al-muslimatu ya. Kemudian lagi al-hindatu, contoh yang lain. Nah, ini jamak muannas salimah ketika ropa itu ropanya dengan domah. Ya, dengan ropanya dengan domah, jamak muannas salimah. Yaitu contoh ja'al muslimatu. Nih, ja'al muslimatu nih. Jawis teka sopo al muslimatu piro-piro. Ya, piro-piro wong wedon gitu. Piro wong wedon muslim. Tingkah nasabnya dengan kasroh. Ra'aitul muslimati. Loh, nggak dibaca ra'aitul muslimata. Kenapa? Karena dia nasabnya dengan kasroh. Kalau untuk jamak muannas salim, tuh dengan alif ini tambah alif taknya yang dikasrohkan kalau tingkah nasab. Ketiga, tingkah JR itu jamak muannas salimnya dengan kasroh juga. Marartu bimuslimati gitu kan. Marartu bimuslimati gitu. Jadi ulang lagi, kalau jamak muannas salimah tingkah ropanya dengan domah, nasab JR-nya itu dengan kasroh seperti itu. Selanjutnya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini adalah isim yang bermakna jamak tapi dikhususkan untuk laki-laki. Nanti contoh seperti lapat as-sabiruna atau az-zaiduna nih. Contoh tingkah ropanya dengan wawu. Jaa zaiduna. Nasab ra'aitu zaidina dengan ya kan tingkah nasabnya. Tingkah jarnya dengan ya. Maratu bizaidina. Tuh. Jadi ra'aitu zaidina maratu bizaidina. Sama dengan sama-sama iya kalau tingkah nasab dan jr mah. Itu kalau ropanya dengan wawu. Gitu. Ingat, jamak muzakkar salim itu isim yang bermakna jamak yang khusus untuk laki-laki. Kalau jamak muannas salim tadi mah isim yang bermakna jamak yang khusus untuk perempuan. Tingkah ropanya dengan domah tadi kan. Tingkah nasab dan jr-nya dengan kasroh, harokat kasroh. Kalau jamak muzakkar salimah tingkah ropanya dengan wawu ya, tingkah nasab jr-nya dengan ya, alias jamak muzakkar salimah diharokatkannya dengan huruf gitu. Dengan huruf. Kalau jamak muannas salimnya, jamak muannas salimah diharokatkannya dengan harokat. Seperti itu. Selanjutnya ada asmaul khomsah ya. Isim mu'rab itu yang asmaul khomsah, yaitu seperti abun, akhun, amun, wapun, wafu, waju, wafuka, abuka, wa akhuka, wa hamuka, wafuka, wa dumalin gitu kan. Yaitu dengan syarat mudhof dan tidak mudhof pada ia mutakalim. Ingat, asmaul khomsah itu ada syaratnya ketika dia mudhof dan tidak dimudhofkan pada ia mutakalim. Contoh nih, seperti asmaul khomsah yang tingkah ropa itu dengan wawu. Jaa abuka.
naikkan nasabnya ra'aitu abaka, tingkat jairnya maratu bi abika. Sama, berarti asmaul khamsah ini di mu'rabkannya dengan huruf ya, rofanya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan iya gitu. Selanjutnya kalimat isim itu ada namanya isim maksur. Nah ini yang langka nih, yang harus kita tahu nih, yang harus kita pahami. Ada isim maksur, nanti kedepannya ada isim mangkus namanya. Jadi isim maksur ya, isim maksur ini adalah isim yang huruf akhirnya terdiri dari alif lazimah, namanya alif lazimah gitu. Isim maksur ini seperti al-Mustafa, al-Fata. Nah, al-Mustafa ini nggak bisa dibaca al-Mustafa'u atau dibaca al-Fata'u, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena al-Mustafa, al-Fata ini adalah kalimat isim maksur yang menakdirkan alif lazimah, yang alifnya alif muqaddarah gitu. Ya muqaddarah, alif lazimah. Ketika dia ropa, isi maksur mah itu dengan domah muqaddarah. Contoh ja'al Mustafa, tuh nggak bisa dibaca ja'al Mustafa'u, nggak bisa. Kenapa? Karena dia di sini ada alif lazimah, isi maksur, tingkah ropanya dengan muqaddarah domahnya. Dan nasabnya dengan patah, ra'aitul Mustafa. Patahnya tuh tata muqaddarah, muqaddar gitu kan. Tingkah janya dengan kasrah muqaddar, marartu bil Mustafa. Jadi begitu-begitu aja, mau ropa, mau nasab, mau jr, jal Mustafa, ra'aitu Mustafa gitu kan. Marartu bi Mustafa, nggak boleh dibaca marartu bil Mustafa'i gitu. Kenapa nggak boleh? Karena dia isi maksur yang tingkah jr-nya dengan kasrah muqaddar, muqaddarah gitu ya. Ini isi maksur. Ingat kalau isi maksur itu kalimat isim yang huruf akhirnya terdiri dari alif lazimah gitu. Tingkah ropa nasab jr-nya dengan ropa muqaddaro, nasab muqaddaro sama kasrah muqaddaro. Selanjutnya ada kalimat isim mangkus. Nah ini juga isim mangkus itu isim yang huruf akhirnya itu terdiri dari ya lazimah, al murtaqi nih, al qadi. Nah ini ada perbedaan dengan yang tadi kan isim maksur. Nah kalau isim mangkus mah dengan ya lazimah, kalau isim maksur mah tadi dengan alif lazimah. Namun ketika isi mangkus, ketika ropanya nanti bentuk ropanya itu domah muqaddarah sama ja'al qadi, nggak boleh dibaca ja'al qadiyu, nggak boleh. Karena apa? Karena dia isi mangkus ini ada nyimpen ya lazimah di sininya nih, maka domanya domah muqaddarah, dia nggak boleh baca ja'al qadiyu, berat dia disakliha itu, berat dia. Kemudian kalau tingkah nasabnya, maka kalau isi mangkus mah dengan patah zohiroh, patah zohir, yaitu seperti ra'aitul qadiyah gitu kan. Nah lafaz al qadiyah ini boleh dinasabkan, bahkan enteng dia, lihifatia enteng dia kalau tingkah nasab mah, yaitu kalau isi mangkusnya yang ya lazimah, ra'aitul qadiyah tuh nggak boleh dibaca ra'aitul qadi, tapi dia enteng, dia dibaca nasab aja dengan patah zahir, ra'aitul qadiyah gitu. Ketiga, isi mangkus itu dengan jar ya, dengan tingkat jr-nya maksudnya, yaitu dengan kasroh muqaddarah, yaitu marartu bil qadi. Nah berarti isi mangkus ini ada perbedaan di tingkah nasabnya. Ketika ropa dengan domah muqaddarah, tingkah nasabnya yaitu dengan patah zahir, tingkah jr dengan kasroh muqaddarah. Berarti ini bedanya nasab ya. Kenapa nasab mah dibedakan yaitu dengan patah zahir, yang lain muqaddarah? Karena tadi likhifatiha, karena isi mangkus mah ketika dia tingkah nasabnya dengan patah itu enteng dibacanya, ra'aitul qadiyah gitu kan. Nah selanjutnya ada isim ghair munsharif ya, isim ghair munsharif. Nah isim ghair munsharif ini adalah isim yang tidak bisa ditanwinkan. Tidak bisa ditanwinkan dikarenakan ada elat. Ada elat. Itu seperti contoh makkata Ahmadu. Isim ghair munsharif ini ketika dia ropanya dengan domah alias tidak tanpa tanwin, ja Ahmadu, nggak boleh dibaca ja Ahmadun. Tingkah nasabnya dengan patah, ra'aitu Ahmada, tapi tingkah jr-nya nanti
yaitu dengan apa? Dengan patah, bukan dengan kasroh lagi nih KJR-nya. Marartu bi Ahmada. Tuh nggak boleh dibaca marartu bi Ahmadi. Kenapa gitu? Karena ini isim ghair munsharif yang ketika tingkah JR-nya harus dengan patah dia. Marartu bi Ahmada gitu. Tidak boleh ditanwinkan juga gitu. Sama yang lainnya juga marartu bi Ibrahima gitu kan. Gitu. Jadi nggak boleh di JR-kan, di JR-kannya dengan kasroh nggak boleh kalau tingkat JR mah gitu. Ini isim ghair munsharif ya. Nanti pembahasan isim ghair munsharif di babnya ada. Jadi kesimpulannya tentang kalimat isim ya, yang harus semua kalimat isim harus ditanwinkan itu kecuali 3 keadaan. Nih, ingat tuh penting nih, ada ininya, ada ultimatumnya. Semua kalimat isim harus ditanwinkan kecuali 3 keadaan. Satu, dimasukin al, itu nggak ditanwinkan lagi. Asyamsu, ya. Kalau nggak ada alif lam, syamsun gitu kan. Kalau nggak ada alif lam, asyamsu. Kedua, disandarkan alias dimudhafkan. Yaumiddin, tuh kan. Yaumiddin, itu disandarkan, bukan yaumin lagi, tapi yaumiddin. Kemudian isim ghair munsharif. Nah, itu aja. Ada 3 tuh, penting nih. Semua kalimat isim harus ditanwinkan kecuali 3 keadaan. Satu, ketika dia kemasukan al, kedua dimudhafkan, ketiga di isim ghair munsharif. Itu pentingnya. Elat isim ghair munsharif ijma wajin adilan anis bi ma'rifati rokib wajid ujmat bal wasfu qad kamula. Tuh segat muntal jumu, tuh elat-elatnya nih. Segat muntal jumu, wajan fiil, udul taknis ma'rifat atau alami tarkib majji ziyada alif non. Kemudian ajami ada sifat. Nah, jadi ini isim ghair munsharif itu ada yang isim ghair munsharif yang berbentuk segat muntahal jumu gitu maksudnya. Ada isim ghair munsharif yang wajan fiil, itu kan. Ada isim ghair munsharif yang taknis, ada yang ma'rifat atau alami, ada yang tarkib majji, jadi alif nun gitu dan lain sebagainya. Nanti di babnya atau di pasalnya. Ya. Ini isim ghair munsharif nih. Tuh, isim-isim ghair munsharif itu ada yang segat muntahal jumu, isim yang mengikuti wajan mafa'ila atau mafa'ilu, gitu, mafa'ila gitu kan. Jika ropaknya dengan domah tanpa tanwin, ja'at masabihu. Nasabnya ra'aitu masabiya, marartu bi masabiya. Nah, ini segat muntahal jumu nih, ngikutin wajan mafa'ila. Ini isim ghair munsharif ya. Yang bentuk segat muntahal jumu. Ada isim ghair munsharif yang wajan fi'il, yang artinya isim yang susunannya kalimatnya seperti wajan pada fi'il, aswada gitu, yazidu gitu kan. Ja'a yazidu, ra'aitu yazida, tumaratu bi yazida gitu. Wajan fi'il, ini ada adal itu, berbentuk bilangan. Isim yang mengalami perubahan bentuk dengan mempunyai makna yang sama. Ya, adal. Itu ada yang alami, ada yang sifat. Ya, ada alami, ada sifat nih, sulasa, umaro, isim alam. Isim yang mengalami perubahan bentuk dengan mempunyai makna yang sama. Umar udah sama sifat. Isim yang mengandung arti perempuan nih. Alif tasniyah maksurah, alif tasniyah mamduda. Jadi ini perlu diapalin. Jadi biar gak keliru kita nanti dalam membedakan isim ghair munsharif. Perlu diapalin lagi nih. Ya, tarkib majji tuh, 2 kalimat yang menjadi satu nama tuh. Luar biasa ini. Jadi nanti babnya ke bab isim ghair munsharif lah. Kita bahas ya tentang isim ghair munsharif. Nanti isim ghair munsharif. Insyaallah nanti kita bahas tentang isim ghair munsharif. Ya. Nah, lanjut ini nih tentang isim ghair munsharif itu bisa gugur, tidak dikasrohkannya dengan patah tapi dengan kasroh, yaitu ketika masukkan alif lam sama dimudhafkan isim ghair munsharifnya itu. Ya, jadi kesimpulannya begitu saja. Mudah-mudahan pertemuan pembahasan tentang mu'rab ya, artinya di'rabkan
dengan harokat dan juga dengan huruf. Berikut tadi sudah dijelaskan tentang pembahasan isim yang dimu'rabkan, gitu kan. Dengan fi'il juga sama, nanti sudah sama-sama kita bahas tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus di pribadi saya, umumnya yang mendengarkannya. Jadi itu saja kesimpulannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Namanya juga masih belajar dan hitung-hitung ngapalin. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.